yang perlu sampean ketahui adalah sumber daya pakan. Karena ingat bos, kalau sampean ternak ayam kampung ya, khusus ayam kampung seperti ini, dan sampean masih mengandalkan pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan di komentar YouTube ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya ada banyak sekali saya terima, baik itu inbox atau japri langsung ke saya maupun di komentar YouTube baru-baru ini ya. Santer sekali nih. Tapi alhamdulillahnya pertanyaan ini muncul setelah melihat atau bertemu dengan channel Bakal Peternak. Berarti alhamdulillah sampai sejauh ini Bakal Peternak bukan hanya menginspirasi dan memotivasi para peternak pemula atau yang sudah berjalan, tetapi juga mampu menginspirasi sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang belum pernah sama sekali beternak ya. Jadi pertanyaannya itu sederhana aja bos. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya siapkan ketika mau mulai beternak, kemudian yang kedua berapa modal yang harus disiapkan ya. Jadi pertanyaannya apa saja yang perlu dipersiapkan dan berapa modal yang perlu dimiliki untuk memulai sebuah usaha peternakan. Jadi mungkin karena melihat konsep dari Bakal Peternak yang memang konsep Bakal Peternak itu penyederhanaan sih bos sebenarnya. Jadi bagaimana kita memulai sebuah usaha peternakan mandiri itu memulainya bukan dari modal yang besar, tetapi dimulai dari apa yang kita punya. Seperti yang sering saya ulas di video-video sebelumnya, bahwa memulai sebuah peternakan itu tidak selalu dimulai dari sebuah modal yang besar. Karena apa? Modal yang besar itu bos, resikonya juga besar. Apalagi kalau sampean dalam dunia peternakan ini masih baru. Maka inilah yang akhirnya banyak teman-teman yang mengeluh ke saya atau di sosial media karena melihat YouTube ya, karena melihat YouTube untung sekian juta penghasilan dari beternak, akhirnya modal yang ada diinvestasikan akhirnya ambiar ya. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi bos ya, pertanyaan di awal tadi, apa saja sih yang perlu kita persiapkan ya. Jadi saya jawab langsung saja. Yang pertama yang perlu sampean persiapkan ketika sampean baru memulai sebuah usaha peternakan, yang pertama adalah sampean harus tahu jenis ternak apa yang perlu sampean ternak. Jadi ini contoh, sampean kalau targetnya pedaging dengan masa panen lebih cepat, sampean boleh pilih joper. Atau sampean mau lebih cepat lagi, sampean boleh pilih broiler. Tentunya untuk membuat sebuah kandang panggung broiler ya, sistem close, itu biayanya juga nggak sedikit ya. Di sini saya berbicara soal yang kecil-kecil dulu lah bos ya. Jangan langsung kemaru main gede, main ribuan, pokoknya intinya kita mainnya dari apa yang sampean punya dulu. Nah kemudian setelah sampean tahu nih tujuannya untuk apa, ini kalau tadi itu pedaging ya, sampean boleh pelihara joper, sensi ya, dari produk Balitnak. Sensi itu juga bagus bos. Kemudian broiler kalau skalanya kecil boleh aja. Kemudian kalau petelur sampean boleh melirik KUB, boleh melirik AKY ya. Ini baru-baru ini ada AKAS. Kemudian selanjutnya lagi, kalau target sampean yang bisa untuk sampean jadi kedepannya pengen belajar jadi breeder, sampean boleh mengembangkan KUB, boleh mengembangkan AKY, yang mana di beberapa produk jenis ras ayam ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tinggal sampean cari tahu aja di mana agen terdekat dari tempat Anda. Tapi dalam hal ini hati-hati penipuan ya, hati-hati dengan banyak maraknya penipuan belakangan ini bos. Jadi belum memulai udah kena tipu, jadi kasihan ya. Nah
Setelah sampean sudah tahu nih, saya maunya jadi pedaging aja dulu. Ya memang sih kalau saya bos ya pribadi saya menyarankan sebelum sampean merambah ke petelur atau sampean mau jadi breeder, intinya sampean ternaknya target daging aja dulu dah, ya kan. Nah kemudian yang kedua, pangsa pasar. Ya sampean boleh tanya dulu ke pasar berapa sih harga pasaran. Jadi pura-puranya mau beli gitu kan ke pedagang ayam kampung di pasar, sampean tanya tuh berapa harga, apakah sistemnya per ekor, apakah sistemnya per kilo. Kalau dia per kilo berapa, kalau ke dia per ekor hantam ratanya bagaimana, ya kan. Kalau sudah tahu, kemudian yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga yang perlu sampean ketahui adalah sumber daya pakan. Karena ingat bos, kalau sampean ternak ayam kampung ya, khusus ayam kampung seperti ini, dan sampean masih mengandalkan pakan pabrik, saya udah ngomong di awal ya, sampean nggak bakalan untung. Percaya saja, kalau sampean ternak ayam kampung seperti ini dan sampean hanya murni 100% mengharapkan pakan pabrikan, saya kasih tahu sampean lebih dulu, ini saya ulangi lagi, sampean nggak bakalan untung, pasti bakalan rugi terus. Ya kenapa? Karena untuk masa panen ayam kampung ini relatif lebih lama ketimbang ayam broiler. Kalau ayam broiler 35 hari 40 hari udah panen bos, bobotnya udah tercapai. Tapi kalau ayam seperti ini belum. Ya. Kemudian setelah sampean tahu sumber daya pakan, ya kan, hal selanjutnya perlu sampean pelajarin sambil berjalan nih adalah bagaimana cara mengatasi penyakit. Sampean boleh cari tahu lah di channel ini tentang bagaimana sih mengatasi. Kan ingat bos, di channel ini tidak melulu hanya beberapa video saya yang di situ isinya tentang bagaimana mengobati ya. Sisanya itu rata-rata video-video bakal peternak itu adalah bagaimana mencegah. Ya, perlu digarisbawahi di sini bos. Adalah bagaimana mencegah, bukan mengobati. Nah, kemudian material yang perlu sampean siapkan lagi adalah kandang. Nah, kandang di sini sampean bisa siapkan sistem koloni seperti ini atau sistem umbar seperti ini. Ini kandangnya semi umbaran, semi intensif sama bos ya. Artinya kandang ada induk kandang di dalam, kemudian nanti dikelilingi oleh pagar keliling dan ayam akan bebas dilepas kapan saja, itu adalah semi intensif. Ya, jadi tetap dalam pengawasan sampean ayam-ayamnya. Semi intensif jauh lebih menjanjikan ya ketimbang ayam yang diumbar bebas. Kenapa? Karena kontrolnya bos, kontrolnya lebih terjaga. Itu kalau kandang semi intensif, dan ayam pun masih bebas untuk mencari makan. Di sini sampean bisa sedikit menekan biaya pakan. Ya. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting, ayam apa nih dan berapa jumlah ekor? Nah, ini juga pertanyaan yang kemarin ditanyakan. Berapa jumlah ekor yang layak untuk dipelihara di awal? Apakah saya harus beli anakan atau saya harus beli indukan? Sebenarnya ini juga sudah pernah saya ulas di video sebelumnya ya bos. Kalau sampean sebagai pemula, benar-benar pemula dan baru belajar, sampean sebaiknya memulainya dari indukan dulu. Kenapa? Karena pertama, presentasi tingkat kematian dari indukan ini lebih kecil, ya, lebih kecil. Ayam sudah relatif lebih tahan. Kalau sampean memulainya dari anakan, contoh nih, sampean yang belum pernah sama sekali menangani ayam, terus beli satu box ayam yang mungkin jumlahnya sekitar 105 ekor, percaya saja dengan saya bos, dari pengalaman saya dan teman-teman saya yang sudah yang banyak cerita ke saya, mengeluh ke saya, rata-rata nih mereka yang baru memulai terus beli satu box atau beli dua box, rata-rata tingkat kematiannya di paling minim itu separohnya mesti mati. Separohnya itu mesti mati bos. Ya, jadi di sini pentingnya kita memulainya dari indukan. Ini cara menyiasati bos ya, cara menyiasatinya. Jadi sampai memulainya dari indukan. Berapa jumlahnya? Hitungan ideal itu 1/4 betina, artinya 1 jantan 4 betina kalau mau bagus. Tapi kalau sampean punya 10 betina, artinya 1 jantan itu membawahi 5 ekor betina. Kalau idealnya kalau menurut saya itu satu jantan dengan 4 betina. Sampean bisa mulai dari situ bos. Mulainya belajarnya terus bagaimana mengolah pakan. Nanti lama kelamaan sampean sudah pandai mengolah pakan alternatif. Di situ sampean akan nanti bisa memprediksi, oh kalau saya berikan pakan ini persentasenya sekian, kemudian pakan alternatifnya saya beri persentasenya sekian.
produksi telurnya sekian. Nah, nanti sampai jadikan tolak ukur. Kalau sampai rubah pola pakannya, menurun nggak? Kalau tetap berarti bagus, bisa sampai pertahankan. Kalau umpamanya 80-90% produksi telurnya bertahan, berarti bagus. Tapi kalau menurun, berarti ada yang salah dengan pakan sampean. Sampean gitu aja sih bos, kalau tahap belajar itu. Sebenarnya beternak ini kita langsung praktek, nggak perlu kita belajar dulu dari YouTube gitu, nggak bos. Intinya sampean terjun langsung ke lapangan, terjun langsung ke dalam kandang, baru sampean bisa pahami. Oh ternyata mengolah pakan itu seperti ini. Jadi berbeda halnya kalau ini kemarin saya sebenarnya kasihan ya, tapi saya baru lihat di sosial media. Sebenarnya saya mau komen, tapi saya juga nggak sampai hati ya. Salah satu rekan peternak di Indonesia ya, saya nggak tahu dari mana, saya cuman baca aja statusnya yang cukup miris menurut saya. Ya katanya tergiur dengan presentasi atau statement yang dilontarkan di beberapa YouTube. Untung sekian, akhirnya ya itu tadi seperti saya katakan di awal, modal segitu-gitunya akhirnya nekat diinvestasikan, akhirnya yang ada malah buntung. Kan ini kasihan bos. Nah jadi saran saya sampean tetap menggunakan metode konvensional dulu di awal. Artinya indukannya tetap angkrem, kalau dia ada telurnya biar aja diangkrem sama induannya. Karena sampean juga masih dalam tahap belajar ya. Nanti kalau sudah level berikutnya baru sampean belajar untuk menetaskan di mesin tetas. Nah kemudian pengolahan pakan, sampean harus cari sumber daya pakan alternatif apa yang ada di daerah sampean yang mudah dan murah, tetapi juga nutrisinya bagus. Dan ini nutrisi ini penting bos. Kenapa? Karena itu tadi seperti saya bilang, kalau rumusannya salah maka produktivitas dari ayam kita juga akan menurun, dan itu sudah pasti ya bos. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi ini kemarin banyak sekali yang bertanya dan saya tidak sempat menjawab, maka saya jawab dengan video ini saja. Bagaimana cara kita mempersiapkan peternakan di awal ya, kalau sebelum kita memulai sebuah peternakan. Terus masalah modal, sampai nggak usah tanya modal ke saya bos, nggak usah tanya modal ke saya. Terus karena gini, karena modal itu menurut saya relatif ya, relatif, dan itu semua kembali ke kapasitas masing-masing kita. Kalau saya tetapkan sekian standar modal, maka itu nggak relevan. Kenapa? Karena belum tentu ketika saya bilang angka sekian, maka belum tentu sampean mampu. Ya, jadi idealnya itu gini. Kalau masalah modal, mulailah dari apa yang sampean punya. Kalau sampean punyanya sepasang ayam, ya sepasang ayam itu dulu sampean ingon baik-baik, sampean rawat baik-baik. Nanti dari sepasang itulah nanti akan jadi banyak, insya Allah ya. Jadi prinsipnya bos, beternak itu sederhana. Beternak itu sangat sederhana sekali menurut saya. Yang penting sampean terus mau praktek, terus mau belajar. Acuannya sampean boleh lihat di YouTube. Ambil acuannya, sampean coba dulu, jangan langsung diaplikasikan secara gila-gilaan gitu, enggak, coba dulu sedikit ya kan. Seperti bakal peternak, kita menggunakan metode jamu-jamuan dengan sistem non vaksin. Apakah itu berhasil? Sampean coba dulu, jangan langsung percaya dengan video bakal peternak. Sampean coba dulu, cobanya jangan banyak, sedikit aja dulu. Terus lihat perkembangannya, seminggu, 2 minggu, lihat perkembangan. Kalau sekiranya memang bisa sampean pertahankan, ya jalankan. Itu sampean gunakan jadi model peternakan sampean. Kalau enggak ya jangan bos. Jangan, apalagi kalau ayam sampean sudah banyak ya, jangan. Saya nggak minta sampean begitu nonton video bakal peternak terus sampean percaya, terus sampean aplikasikan di ayam sampean yang dalam jumlah besar. Jangan bos, coba dulu, coba sedikit-sedikit dulu, jangan langsung ya. Karena ya itu tadi, dinamis, kembali lagi, bisa cocok dengan saya belum tentu disampaikan. Tapi insya Allah sih bos, kalau metode jamu-jamuan yang memang sudah diterapkan. Nah ini nih contohnya nih, fumigasi. Kemarin udah ada yang nanya tuh, apa sih gunanya fumigasi? Next aja lah sih bos. Padahal nih bos ya, masalah fumigasi dan pengasapan itu udah berulang saya ulas di video-video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kalau masih penasaran dan masih banyak yang bertanya, nanti kita akan ulas lebih detail lagi. Ini videonya udah ada 2 nih kalau nggak salah bos, saya buatkan. Dari yang tahun lalu tuh ada juga, dan yang beberapa bulan kemarin, 6 bulan kemarin saya juga ada buatkan videonya. Tapi next, kalau ada yang masih belum paham atau masih belum ketemu dengan videonya, nanti saya buatkan lagi. Itu saja dulu video kita kali ini ya bos ya. Semoga terus menginspirasi dan memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jangan lupa di share agar rekan-rekan peternak yang lain juga tahu. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku. Hujan bos, habis hujan becek. I've been all around the globe trying to protect your soul.